Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa araja bihi ilas samawatil ula liyuriyahu min ayati rabbihil kubra. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu abdalul makhluqin al-mukarramu bil qur'anil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aku bisinin wa bis sunanil mustanirrati lil mustarsyidin al-mahsusi jawami'il kalimi wa samahatid din. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wassairis sholihin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaqal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra wa qala wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa ja'a bi tastim min dahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afradahu bis sadri summa atbaqahu summa akhada biyadi wa araja bi ila samai dunya wa qala al musalli yunaji rabbahu amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadhah kholwat wabil aula yang telah membaca karya suci Al-Qur'an, tambih, tawassul, mangkobat, dan hadratul mukarram wal muhtaram li stohibit tarbiyah bihadihil qaryah al-alim al-alamah kesepuhan yang ada di tempat yang mulia ini, pimpinan pondok pesantren, pokoknya yang lainnya juga sama, para asatid, para murabi, para muallim, dan ikhwan akhwat semuanya. Wabil aula lagi sohibul bait, sohibul hajat, sohibul maqasid, Bapak Ferry beserta ibu dan keluarga, semua ikhwan akhwat yang kumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan kesehatannya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan putra-putri soleh solihah berakhlakul karimah, diberkahkan ibadah taat dzikir syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala pengorbanan perjuangan, ruang dan waktu, keringat, segala-galanya yang telah dikorbankan melalui acara ini, yaitu Sohibul Maqasid Bapak Ferry, mudah-mudahan ukhlifa alaih wa ukhlifa alaihima, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan ganti yang tak terhingga, sehingga diabadikan oleh Allah, mendapatkan ridho, rahmat, ampunan di sisi Allah. Mudah-mudahan yang didambakannya, yang dicita-citakannya, yang dihajatkannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ikhwan wal akhwat, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Berapa lama ya kita tidak bertemu? Pak Ferry, mungkin 8 bulan ya tidak bertemu saya, ataupun setahun. Kenapa Kang Haji jarang ketemu? Nah, ini mungkin ya saya pertanyakan. Karena doa Bapak juga, saling mendoakan kan. Perjuangan Bapak itu kan bukan di sini. Setiap Bapak hadiah itu adalah merilai ke seluruh penjuru dunia. Bapak tadi doa wa ila arwahi jamil muslimin wal mus al ahya'i minhum wal amwat. Itu aja tingkat yang secara umumnya Allah kabulkan dengan membawa pesan, kesan, energi barokah doa dari Bapak. Alhamdulillah Pak, melalui belajar kita satu tujuan, satu ikatan ikhwan wal akhwat, dan satu titian, yaitu guru mursyid kita kan sama, Syekhul Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul, yang musalsal sampai Rasulullah. Alhamdulillah Pak, kebetulan bulan ini saya bisa ke sini, alhamdulillah, di cancel di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah sampai 20. Jadi insya Allah dengan doa Bapak, doa Ibu semua, mudah-mudahan walaupun saya yang diutus oleh Bapak dan Ibu melalui Karomah Pangresa Abah di berbagai tempat, mudah-mudahan kita selalu bergabung di sisi Allah. Amin. Alhamdulillah. Kemarin baru pulang dari Batam. Dari Batam terus ke Jakarta, Bogor, Banten, terus sampai Brebes, Cirebon, At-Taqwa, lalu Garut. Garut itu dari ujung selatan sampai ujung perbatasan Bandung, Palegong. Itu mayoritas sudah insya Allah semua daerah Garut Kota, Garut Selatan sudah ada ikhwan. Banyak dan sedikitnya itu tergantung populasinya. Tapi yang jelas sudah terisi di setiap dusun, desa apalagi. Alhamdulillah. Ini yakin saya, doa ikhwan wal akhwat kota Palembang. Amin. Lalu saya ada undangan melalui Bapak Fahmi, Pak Ishak, Pak Ferry, melalui Pak Samsul, ketemu di mana? Di Suryalaya. Maka mohon izin untuk rojab, saya mau ke Palembang. Dan mereka yang sudah menganggedakan dari 2 bulan, 3 bulan, ada yang catatannya tanggal 11, 12, 13, dipinta izinnya Pak kepada mereka. Mohon ridhonya ya. Tapi alhamdulillah Pak, dengan sukacita mereka mendoakan. Dan mudah-mudahan saya berangkat ke sini berkah doa mereka juga, sehingga berkah selamat. Dan pulang dari sini juga berkah doa Bapak Ibu semua. Amin. Itulah alhamdulillah. Itu kita menceritakan ini bukan la fakhro kata Rasulullah, bukan maksud membusungkan. Doa Bapak sama tidak bisa, sama sedang belajar. Doa Bapak-bapak di sini yang ada semua, maka dijadikan bekal. Bahkan sampai Sa'ban, sampai 2 hari lagi ke puasa sudah dicontreng mereka. Nah, dan ada yang meminta untuk ke Padang belum, yaitu lektor Universitas Andalas dan kandepagnya sudah, alhamdulillah sudah ikut bersama-sama berjalan belajar dikir. Dan dulunya di Padang kan alhamdulillah komunitas torikohnya Satoriyah. Nah, kebetulan dulu saya ini Satoriyah Pak, dari ayahanda, dari Syekh Haji Abdul Muhyi Waliullah Bisa Parwan Pemijahan, yaitu salah satu cucu dari Raden Paku Ainul Yakin Sunan Giri. Nah, pas tahun 1983 ayahanda mungkin kira-kira 2 bulan lagi beliau mungkin akan meninggal, sehingga mengamanatkan kamu harus mencari mursyid yang kamil mukamil, lanjutkan thariqah kamu. Walaupun Bapak sudah mengasihi Satoriyah, tapi ambillah thariqah apa yang dikatakan dari Syekh Mursyid. Kemana Pak kira-kira? Ya udahlah, menurut Bapak coba berangkat kamu ke Suryalaya. Pas saya ke Suryalaya, alhamdulillah beliau menerima dan dijadikan murid. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia aku murid, amin. Sama Bapak akhirnya bergabung. Lalu akhirnya gak lama, kira-kira ya 5 tahun, 6 tahun,
sampai 7 tahun. Lalu beliau memanggil, pas dulu waktu telepon duduk, maaf ya jadi cerita dulu, maaf nggak apa-apa Pak, cerita dulu ya. Nah, telepon HP begini belum ada dulu, yang jadul-jadulnya bukan, baru telepon rumah. Pas malam Jumat bulan Dzulqa'dah, beliau ngebel waktu Isya, Ben, kalau bisa besok sembahyang subuhnya di Suryalaya ya. Oh, ada apa? Enggak, ke sana aja, ke Suryalaya aja. Tahun 2000 Pak, tahun 2000. Pas sembahyang subuh bersama beliau, lalu ke rumah di madrasah, lalu ada yang mau talqin tapi sudah kosong semua. Lalu beliau mengamanahkan apa, tiba-tiba mari sini depan, tolong ya bantu mewakili Abah, dan langsung memegang tangan. Itu beliau masih curhat, masih komunikasi, masih langsung dipegang tangan. Al-Hirqata Sufiyah Al-Fakiriyah Ijazatan mutlaqatan. Ya kita jawab, qabil tu qabulan taman. Tapi rasa mimpi itu, oh ternyata memberikan izin untuk mengijazahkan, mentalkin dikir. Itu Hirqata Sufiyah. Dalam dimensi thariqah, kalau sudah mengizinkan mentalkin berarti, maaf ya, itu namanya hirqah kubro. Pertama hirqah sugro. Kalau hirqah sugro, muridin diizinkan untuk khotaman. Karena di zaman Syekh Abdullah Mubarak, murid-murid tidak bisa khotaman. Karena waktu itu kan Belanda semakin gencar memata-matainya. Tapi lama-lama pas mau diangkat walkir, maka diizinkan khotaman. Setelah itu maka dipanggil untuk diizinkan talqin. Tatkala sudah diizinkan menalqin, sudah tidak ada lagi pemberian yang melebihi itu. Semuanya sama, tergantung kualitas dirinya di hadapan Allah. Jadi tidak boleh ada maksud apa-apa dan ada tujuan apa-apa. Dan jadi wakil itu tidak bisa diproposalkan. Kalau menurut kitab Anwarul Qudsiyah, misalnya dimohonkan ini supaya jadi, ataupun, dan tidak bisa, nggak mau gitu. Jadi apa adanya aja, jalani gitu. Maka mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan berkah selamat, amin. Tatkala terbersit ada sesuatu dalam dirinya, seakan-akan ingin cepat terlihat makom syekhnya dalam dirinya, berarti dia menghukumi makomnya, makom syekhnya di dirinya. Itu inhitatun an himmatil aliyah, jatuh seorang murid kalau menghukumi makom gurunya seakan-akan diakui oleh dirinya. Misalnya, tapi karakter tabiat manusia di muka bumi ini biasanya suka dalam istilah yang seperti itu. Istisrofuka ayyalama bikhususiyatika dalilun ala adamin fi ubudi, dalilun ala adan siddatika fi ubudiyatika. Biasanya kehendak manusia itu ingin selalu tahu orang, derajat dirinya orang supaya tahu gitu. Padahal dirinya tidak sadar siapa diri. Nah itu kadang-kadang terlelap. Maka dalam perspektif thariqah yang khusus di Suryalaya, ada istilah thariqah, ada murid, ada mursyid, betul. Dan semua thariqah pun ada murid, mursyid, silsilah itu. Secara umum, tatkala mursyid tidak ada, setelah mewakilkan kepada salah seorang ataupun beberapa wakil, tatkala meninggal dunia sang mursyid, ya itu sendiri, wakil-wakil itu sendiri mursyid. Secara umum, maaf, secara lokal, bukan maksud apa ini, maksudnya untuk mengklarifikasi ya, takut-takut kan banyak yang aku akhirnya. Tapi secara khusus dalam perspektif thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang di Suryalaya, yang dikatakan
Mursyid itu kesannya kamil. Itu melekat, kesannya itu kamil. Kamil itu apa Pak? Sempur dan mukamil, menyempurnakan. Maka muridin muridat, kalau dimensi seperti ini, kesannya seperti ini, harus lebih hati-hati. Takut apa yang kita diamalkan oleh kita, inti kalimah tauhid, kalimah iman, kalimah Islam, kalimah takwa, la ilaha illallah. Takut niatnya lain, yang akhirnya akan muncul lain itu. Oleh karena itu, sedangkan mursyid kamil itu hasolalahu ba'da pana at-tamaini, hasilnya sampainya derajat mursyid kamil itu sesudah pana yang sempurna. Maka tatkala ada kongres misalnya di mana untuk membuat mursyid, emangnya ketua partai mau dibikin itu kan, dibikin. Kalau secara umum, torikoh yang secara umum misalnya biasa-biasa gak apa-apa, mursyid biasa, hanya seperti gaib gitu. Kalau perspektif kesannya sudah seperti sudah ya kamil mukamil, maka orang tatkala disebut mursyid harus mikir 8.000 kali. Kalau kesannya kamil mukamil, sedangkan kamil mukamil itu hakikatul hakikat hanya Allah yang maha kamil dan mukamil. La ilaha, paham ya? Cuma majaj aja itu. Majaj husnudon billah, muridin muridat, hatinya terpanggil, muncul cinta. Nah itu asli, bukan rekayasa. Tapi kalau rekayasa dibikin-bikin, dilogikakan, disistemkan, ya bisa benar, tapi sistem dan organisasi, tapi bukan waliyun kamil. Karena waliyun kamil tidak bisa dikondisikan oleh personal ataupun oleh jamaah. Karena itu makom antara hamba yang didudukan hamba oleh Allah. Hamba didudukan oleh Allah yang maha sempurna. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin. Kenapa saya bicara sampai demikian? Karena kan jangankan di zaman sekarang, zaman yang serba meninabobokan kita, zaman eksklusif, zaman mempesona, zaman menggemerlap, betul Pak? Pasca zaman Rasulullah SAW juga, sesudah Rasulullah meninggal, berapa yang mengaku Nabi, betul? Pertama Musailamah al-Kadzab, terus Tulaiha, terus Al-Unsi, terus semuanya mendakwakan dirinya sebagai Nabi, padahal bukan Nabi. Itu Nabi mah sudah ditutup oleh kenabian Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai di Bandung pun juga ada yang mengaku Nabi cecet. Benar, di Bandung ada yang mengaku. Lalu di Jombang, maaf kalau ada orang Jombang, mengaku siapa? Nabi Isa. Di Sulawesi ada mengaku Imam Mahdi, ya bertaburan. Muncul juga di Suryalaya mengaku lagi mursyid. Nah, mudah-mudahan tolong doakan, mudah-mudahan selamat, amin. Maka Pak Peri mudah-mudahan istiqomah, amin. Barusan bapak-bapak ini istiqomah, amin. Karena tiket bapak sudah sama itu, tiket yang bapak beli itu tiketnya pemimpinnya itu, ketuanya itu, imamnya itu sudah saya Ahmad Sohibul Wafat Tajul. Ya udahlah, tidak usah ganti tiket, udah. Dan tidak mungkin kita dalam satu waktu bisa terbang dalam 2 pesawat, betul Pak? Udah. Walaupun banyak tiket Lion, tiket Merpati, Garuda, tapi bapak udah beli Garuda, ya udah aja. Kalau ingin waktunya jam sekian, hari sekian, walaupun bapak beli berapa tiket, walaupun 1000 tiket bapak beli, tetap aja terbang satu kali, satu pesawat. Yang dibawa oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, bapak-bapak dan alatnya tetap sama, la ilaha, mursyidnya sampai Rasulullah, musalsal, udah itu sahih, sanadnya sudah kuat. Daripada milu ke abal-abal yang lain-lain macam-macam lagi. Mudah-mudahan diberi kekuatan, amin. Apalagi kalau di Suryalaya yang namanya di Suryalaya itu mengangkat para wakil itu di Suryalaya. Nah, misalnya. Lalu ada lagi dengan reka-reka misalnya, misal gitu, kalau ada seandainya
Ada lagi kumpulan di daerah ini untuk menentukan sesuatu, tapi tidak di tempat makom syekhnya. Rasanya itu kalau menurut sistem boleh-boleh saja, tapi menurut adab, etika itu nggak ada. Paham ya? Kalau diangkat di Suryalaya, coba awali dulu di Suryalaya, yaitu ma'dunan dulu, minta izin dulu. Adapun tidak mengizinkan ataupun mengizinkan itu urusan nanti. Nah, yang penting clearkan dulu. Nah, ini Bapak mungkin bingung kemana nih arah saya bicara. Ya, kalau menemukan jadi tidak bingung gitu. Kalau sudah diberi PR-nya, nah, udah diberi pencerahannya ya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan semuanya. Amin. La ilaha itu Pak diantaranya. Nah, sekarang kembali kepada manaqib, dan kebetulan manaqib ini mangkobahnya mungkin Bapak itu ada yang kritis, kan ada yang siap taslim, udah aja lah imani aja makhluk. Kadang-kadang dunia akademis kritis karena di mangkobah itu kurunnya kan beda. Rasulullah kepada Syekh Sultan ya, itu kurang lebih 400 tahun lebih kan, dari zaman Rasulullah sampai zaman Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Kok kenapa di mangkobah ini versi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah khususnya Suryalaya ada keikutsertaan seorang wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Zaid, sehingga telapak kaki beliau diinjakan kepada pundak Syekh Sultan, dan sabda beliau, Syekh Sultan akan menginjak kepada seluruh wali-wali akhirnya ila yaumil qiyamah. Itu di alam arwah. Kalau ruh, semua dari mulai Adam sampai hari kiamat, perspektif akidah sunnah wal jamaah, semuanya satu paket, satu. Jadi sudah dibentuk, cuma casingnya saja yang beda. Ruh bapak, ruh ibu bersama ruh zaman Nabi Idris, zaman Nabi Hud sudah ada di alam arwah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Nah, jawaban bapak kan qalu bala syahid, bukankah aku Tuhanmu? Itu kan kita di alam arwah. Tapi kita tidak ingat betul, karena tertutup awan tebal. Kalau inkisab, Allah membukakan semua alam mughayyabah, paham, akan tahu kejadian yang sudah. Sekarang tidak, ya memang karena ada dinding, karena Allah maha segala-galanya. Maka jawab ruh bapak dan ruh kita semua, qalu bala syahid. Nah, iya Gusti, iya Rob, Engkau adalah Tuhan kami semua. Tapi setelah ke muka bumi ini kan ada yang mengaku, ada yang enggak, betul Pak? Ada yang ateis, ada yang predenker, ada yang predenker, ada yang sekuler, ada yang macam-macam lah. Ada yang iman, ada yang Islam terus. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita diberi oleh Allah yaitu iman, Islam dan ihsan. Amin. Diirodahkan oleh Allah. Bari tanpa ada butuh Allah dari kita. Hanya kehendaknya. Yaf'alullahu may yasha wa yahkumu ma yurid. Berbuat sekehendaknya, karena Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Tidak ada satupun yang bisa berintervensi. Maka yaf'alullahu may yasha, bekerja sekerjanya, sekehendaknya. Wa yahkumu ma yurid, dan menghukum juga sekehendaknya. Dengan kehendak Allah, Allah iradahkan kita dikir pada Allah. Alhamdulillah. Dengan kehendak Allah yang maha mulia, kita izinkan untuk berkumpul tempat yang mulia ini, melapalkan kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah iman, kalimah takwa, kalimah la ilaha. Bahkan Allah mengizinkan sibghah. Apa sibghah? Mencelup kolbun bapak, mencelup kolbun ibu, yaitu sibghatallah, celupan Allah di kolbun bapak, yang tidak ada yang tahu satupun kecuali bapak dan ibu dengan Allah. Alat untuk komunikasi bersama Allah, untuk menghubungkan diri bapak dan ibu bersama Allah. Rahasia di atas semua rahasia. Malaikat hafadah pun tidak diberitahu, tapi Allah kasihkan kepada bapak. Sungguh luar biasa. Kalau seandainya mereka diberitahu apa-apa yang ada di kolbun bapak dan kolbun ibu, walaupun mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan dan memiliki uang triliunan dolar,
Lalu Allah bukakan rahasia itu kepada mereka, lalu diizinkan untuk mendapatkannya. Mesti mereka tergopoh-gopoh ingin menukarkannya, intan berlian, dengan apa yang ada di kolbun Bapak dan Ibu. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kokohkan dalam diri kita. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Wah, mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan. Amin. La ilaha, itu satu ya. Jadi, oh kalau begitu kenapa ruh? Ruh kok diinjak? Pundak katanya tadi. Ini telapak kaki kan gitu kan? Oh, kalau kata-kata ya boleh-boleh saja. Oh kalau bahasa ruh aja, oh, Pak, jawab oleh kita. Tapi dimensi akidah sunnah wal jamaah ya. Nah, dimensi kita yang mengimani mukjizat dan mengimani karomah. Buka kitabnya ya. Dalam kitabnya kalau Bapak membuka, buka Tabrihul Khatir aja. Syekh Abdul Qadir bersabda, Inna arwahal anbiya wal auliya yatajassadu katajasudil ajsad. Sesungguhnya ruh-ruh para anbiya, para mursalin, dan ruh para aulia bisa berjasad seperti berbagai jasad, seperti Bapak ini. Itu namanya karomah dari Allah. Jadi kalau kita ditauhidkan salah menurut tauhid, enggak, Allah kan sekehendaknya berbuat. Tidak ada yang bingung bagi Allah, betul Pak? Nah, tapi kronologi ilmiahnya begitulah diantaranya. Oh iya, Allah berbuat. Kenapa diikut sertakan Syekh Sultan? Tajribah Syekh Sultan inkisab oleh Allah dihaturkan. Beliau dipertemukan dulu sebelum lahir secara ajsam bersama hadir Rasulullah. Seperti Imam Ghazali, versi Imam Ghazali begini, yang mempatwakan Imam Sajili. Syekh Sultan yang mempatwakan siapa murid-muridnya ataupun putranya. Itu namanya tajribah. Bisa saja seluruh para wali Allah menemukan sesuatu dengan para pimpinannya, wabil aula dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi, karena adalah makom derajat yang oleh Allah dikasihkan kepada hambanya. Maka ini insya Allah murid-murid Bang Resa Syekh Ahmad Syaibul Fatadi Al-Arifin di sini semuanya memiliki penemuan-penemuan sesuatu yang bersifat spiritual ataupun bersifat karomah yang dohiriyah ataupun yang batiniah. Jangan ingin sama. Bapak siapa namanya, lupa lagi. Pak Edi. Pak Edi ya. Pak Edi sama Pak Isa mendapatkan, cuma beda warna, ya biarin. Tapi satu cahaya. Pak Kiai di sini sama dapat. Bapak juga sama dapat. Biar likulli makomin makolu. Setiap ilmu punya bahasa masing-masing. Oh iya usul fikih, oh iya mantek, oh iya bayan, oh iya ma'ani. Ini mantek, ini bayan, ini jurmiyah, ini sorok. Semuanya punya gaya khas masing-masing dan summa cerita masing-masing. Nah, kalau dibahasakan likulli makomin makolun. Setiap makom punya cerita masing-masing. Walikulli rijalin mashhadun. Setiap jago, setiap wali Allah mashhadun. Mashhad, menemukan sesuatu, penyaksian tempat bertemu sesuatu, inkisab sesuatu. Ya pokoknya menemukan sesuatu, tajribah itu namanya, pengalaman. Nah, kalau di dunia spiritual, dunia sufi, dunia thariqat, itu kelezatan. Oh begini. Tapi kalau bagi orang yang suka membidah-bidahkan, ya itu sesuatu yang merepotkan bagi dia. Nah, tapi bagi orang yang sedang belajar, keindahan luar biasa. Maka nikmati ajalah, insya Allah pertolongan Allah selalu menyertai. Amin. Bihaqi la ilaha Muhammadur Rasulullah. Satu. Yang ketiga, kita ini sekarang manakib di tempat Bapak Peri.
dari mulai hijrah saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Isra Mi'raj itu sebelum hijrah kan, betul. Nah, setahun setengah lagi ke hijrah kan Isra Mi'raj, nah, ataupun setahun lagi hijrah udah Isra Mi'raj. Dari 1441 hijrah dari hijrah saja. Sekarang kita 1441. Dari tahun hijrah saja kita udah 1400 tahun lebih. Apakah bisa tersambung kecintaan Bapak dan Ibu? Apakah kita bisa tersambung ruhaniyah Bapak dan Ibu bersama ruhaniyah kekasih Allah penghulu kita? Ya otomatis bisa tersambung. Karena Rasulullah itu ila yaumil qiyamah. Betul Bu? Coba lihat di kitab Tanbih Tuhfatul Murid, Johar Tauhid, di kitab Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid. Wa khussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa amama bisa tahu pasaruhu la yunsahu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Kitab tauhid ya. Kalau mau lihat kitabnya Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid. Kitab tauhid. Sudah ditentukan Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk. Syariatnya untuk umum. Saudi Arabia, India, Rusia, Indonesia, dan seluruh alam semesta. Kalau seandainya ada di galaksi sana ataupun di galaksi yang jauh dari muka bumi, tapi berakal, tapi bukan jin dan manusia, wajib bagi manusia dan jin menyebarkan agama Muhammadnya. Karena mereka dengan adanya taklif hukum syara, kalau bimana lao, kalau istilah di dalam ilmu fikih bimana lao, saking Nabi Muhammad itu merata untuk seluruh alam. Maka sudah ditentukan syariat Nabi Muhammad itu untuk umum, dan syariatnya tidak akan diganti-ganti walaupun zaman saling berganti. Tetap syariat Nabi Muhammad itu ila yaumil qiyamah tidak akan diganti. Dan nanti yang akan datang akan terjadi pada suatu saat sudah dekat kiamah kubra, Dajjal turun, Nabi Isa turun untuk mengalahkan Dajjal. Maka Nabi Isa pun akan memakai syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha. Lalu Bapak sekarang Rasul Allah Muhammad penghulu kita diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul Pak? Firman Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana dilalatan alat takjub. Kalau istilah ilmu balaghah, petunjuk, dalil, takjub. Apa takjub? Mengagetkan. Amrun khawarikulil adat. Urusannya itu adalah keluar dari logika gitu, keluar dari adat. Maka subhana. Tatkala akal sudah dimengerti, sudah iman aja. Subhana, maha suci dat Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan beliau bersabda, wa arojabi ila sama'i dunya. Terus bahkan sampai Rob Sidratul Muntaha, Qoba Kausen au adna, bahkan masuk Jannatul Ma'wa. Wah, luar biasa. Pokoknya Rasulullah itu diperlihatkan secara dohir dan secara batin. On the spot, nyata di tempat. Yang tadinya kedengaran dari malaikat Jibril bahwa manusia-manusia beriman dan beramal soleh akan masuk ke surga Allah. Betul. Tapi udah diimani kan oleh Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad itu telah iman kepada apa yang difirmankan oleh Allah kepadanya. Apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Telah iman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanar rasulu bima unzila,
ya apa yang diturunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Iman ini adalah dari Allah. Hakikatnya beliau tanpa perantara Jibril, tapi secara syariat beliau menjadi uswatun hasanah, suri tauladan, tetap madom ini adalah dari Jibril sebagai guru beliau. Padahal hakikat Muhammad itu adalah guru dari sebuah makhluk Allah, sebaik-baik makhluk kan. Karena Muhammad saking mulianya menjadi uswatun hasanah, suri tauladan. Jadi dua dimensi tarik oleh kita. Muhammad benar-benar diunggulkan oleh Allah secara dohir, secara batin. Bihaqqi la ilaha illallah. Udah diberitahu, oh ini surga Muhammad. Setelah Sidratul Muntaha dibukakan, diliputi dengan sesuatu cahaya yang meliputinya. Muhammad tidak bisa menghindari dan tidak bisa juga melewati kan gitu kan. Lalu masuk ke surga Jannatul Ma'wa. Oh, surga. Disambut dengan widadari. Kalau udah disambut dengan widadari, mana mungkin kita mau keluar. Betul. Tapi Rasulullah tetap kasihan orang Indralaya. Walaupun sehebat apapun widadari yang akan menyertai dia, segala nikmat sudah ada di sana, tapi tetap harus bersama orang Indralaya. Alhamdulillah. Itulah hebatnya Rasulullah. Rasulullah dibuka hijab di Sidratul Muntaha, firman Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Beliau kasihan pada kita, mudah-mudahan jadi doa untuk kita, amin. Yang dikabul karena beliau pakai makna ghair, apa mutakalim al ghair. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan engkau ya Allah yang telah kau tetapkan pada kami, tetapkanlah pada kami semua ya Allah. Siapa? Ya beserta umil mukminin, beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulamaul billah, ulamaul ilmi, umatnya sampai akhir kiamat masuk ke doa beliau yang itu. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Nah, itu satu. Setelah itu lihat surga. Oh, tadi mah baru kedengaran dari Jibril. Sekarang terlihat Ainul Ro'si, Ainul Basiroh, dua-duanya namanya juga mukjizat, jasadnya dan ruhnya. Itulah kehebatan yang Allah diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi. Enggak mengerti logika, subhana, maha suci dat Allah. Kamu jangan makan mikirkan terbangnya Rasulullah, jasad dan ruhnya sampai langit ke-1, ke-2, ke-3, 4 sampai 7, Rob Sidratul Muntaha. Enggak mungkin ngerti logika kita, betul Pak? Iman. Dan malam itu juga sudah sampai pada Hijri Ismail, di Hijri Ismail. Jangankan muluk-muluk, tapakuri aja petai ada belatung. Siapa ayahnya, siapa ibunya, nggak masuk ke otak kamu. Betul? Udah, kita menyerah di hadapan Allah. Logika capek, menyerah logika. Jadi ibadah. Menyerahnya bagaimana? Ya sudah, la ilaha illallah. Itulah mengimplementasikan subhan. Lalu Rasulullah SAW di malam itu dikasih apa? Fa'u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama apa? Shalawatil khamsa, sembahyang 5 waktu. Nah, untuk bisa sembahyang 5 waktu itu ada ikut serta diberi andil Nabi Musa alaihi salam. Sudahlah, terlalu lama kan ini dibacakan. Udah. Lalu nah, untuk umat beliau sampai 5, tapi padilahnya tetap 50. Alhamdulillah. Yang kedua, Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha dikasih oleh Allah, yaitu firman-Nya untuk dijadikan amalan, doa ataupun kedekatan apa? Wa u'tiya khawatima suratil Baqarah, dan dikasih apa? Akhir ayat surah Al-Baqarah. Ya kalau nggak salah ya 285 sampai 286 ya akhirnya ya. Mari kita sama-sama, insya Allah lah semuanya paham. Mari sama-sama ya. Nah, mudah-mudahan berkah nih.
Mudah-mudahan barokah diisrokan dimirajkan Rasul ya. Ini bawahnya nih. Mari sama-sama. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah diantaranya yang asbabun nuzulnya dikasihkan kepada Rasulullah waktu Mi'raj. Dibuka hijab ya. Nah, sekarang bapak dan ibu di bumi rumahnya Pak Peri. Dan Rasulullah mengasihkan sholat kepada kita yang mau kuta yang ditentukan ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang sholat yang lainnya ada sholat apa lagi? Ada sholat wusta. Hafidhu ilas sholawat, hafidhu alas sholawati wassolatil wusta. Ada dalam Al-Qurannya ada ya. Nah, coba kalau salah saya nanti dikoreksi. Lihat aja ya. Hafidhu alas sholawati wassolatil wusta. Peliharalah sholat-sholat. Pirang-pirang sholat kata orang Sunda. Berbagai sholat. Termasuk sholat wusta. Kalau istilah ilmu fikih wusta bisa asar ataupun sebagian pendapat isya. Sudah benar itu menurut fikih. Nah, sholat wusta dalam thariqah itu yang tadi sudah benar. Wusta implementasi dalam organ tubuh kita tengah-tengah badan di dada. Paham ya? Wusta. Nah, terus ada lagi sholat jama'. Sholat jama' dalam ilmu fikih disatukan duhur dengan asar, isya dengan maghrib, jama' takhir ataupun jama' takdim. Itulah bagian tugas ilmu fikih. Jama' dalam arti media ataupun dimensi tasawuf adalah menggabungkan lisan dan ingatan supaya semuanya menjadi mengudara, menjadi dua sayap yang terus menuju hadirat ilahiyah. La ilaha. Itu dalam pendekatan akal bahasa. Walaupun Allah itu tidak di jihad kanan, kiri, atas, bawah. Karena Allah itu pemilik. Ya sudahlah, sudah. Karena kita bukan akidah mujassimah, bukan akidah musabbihah, tapi akidah sunnah wal jamaah. Kalau saya tidak menjelaskan gini, takut-takut thariqah itu dianggapnya akidahnya jabariyah gitu. Orang yang gak seneng kan memandangnya kemanakan aja dianggapnya. Padahal thariqah itu berakidahnya akidah sunnah wal jamaah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Terus sholat apalagi? Sholat daim berkekalan. Sholat apalagi? Sholat mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Ya, semua sholat sunat ataupun sholat wajib itu adalah mi'rajul mu'minin dalam dimensi ilmu fikih. As-sholatu mi'rajul mu'minin dimensi ruhaniyah. Tasawuf thariqah adalah ruhnya sholat harus selalu hidup. Itulah yang akan membawa semua amal ibadah. Nah, dua-duanya pakai. Maka sholat jama', sholat daim, sholat wusta, hidupnya hati mengingat Allah, la ilaha. Ucapannya
Di hatinya hudurul qalbi ma'allah. Ingat hati Bapak pada Allah. Itu hakikat sholat, itu ruh sholat. Kalau ruh sholatnya ikut terbawa, ikhlas ada di sana, khusyuk ada di sana. Bagaimana khusyuk dan ruh sholat itu? At-tawajjuhu ilallahi bil qalbi. Menghadapkan diri kepada Allah dengan hati. Wal khusyu'u baina yadayhi, dan khusyuk di hadapannya. Wal ikhlasu lahu, dan mengikhlaskan kepadanya. Mengikhlaskan kepadanya. Fid dzikri wad du'ai was sana'i. Di waktu berzikir, di waktu berdoa, di waktu memuji. Dzikir dalam arti dzikir yang diucapkannya. Intinya semuanya ada di dalam, yaitu ruh menghadap, mengharap, memohon. Kualitas ingat. Maka di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, karena Bapak pun juga ingin bergabung bersama Rasulullah, karena kita sebagai umat, Rasulullah sebagai penghulu, pemimpin, khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Bapak umatnya mudah-mudahan termasuk yang difirmankan Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Mudah-mudahan amin. Nah, kamu semua adalah sebaik-baik umat kan, khairu ummat untuk manusia. Nah, supaya tersambung sebaik-baik umat dan sebaik-baik pilihan, yaitu Rasulullah, supaya bergabung frekuensinya, channel dan frekuensi Bapak, walaupun sudah ditinggalkan 1441 dari hijrah saja, tapi nurnya itu juga yang Allah berikan kepada Rasulullah, maka tetap walaupun jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas, tetap akan selalu tersambung. Amin. Apa yang akan menyambungkan Bapak? Ya, Rasulullah sendiri yang bersabda, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyani. Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir pada Allah, selalu mengingat Allah di dalam segala keadaan. Di waktu sakit ingat Allah, di waktu sehat ingat Allah, di waktu di Taif ingat Allah, di waktu di Badar ingat Allah. Waktu hijrah ingat Allah, perang Badar, perang Uhud ingat Allah, dicaci ingat Allah, dipuji ingat Allah. Makanya dicaci tidak menjadi minder, dipuji tidak menjadi membusungkan dada. Sabab integritasnya hanya karena Allah, la ilaha illallah. Lalu kita mengamankan apa yang beliau sabdakan, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Maka Bapak pun layak bersambung bersama Rasulullah. Amin. Walaupun kelasnya jauh berbeda, betul Pak? Tapi mudah-mudahan kita tetap diaku umatnya. Amin. Karena pesawatnya sama, la ilaha. Insya Allah bandaranya pun juga sama, yaitu Mardotillah, la ilaha. Atau Muhammad waktu diisrokan, waktu dimi'rajkan di Sidratul Muntaha bagaimana? Idyagsa sidrata ma yagsa ma zaqal basaru wa ma taqa laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Tatkala Sidratul Muntaha diliputi dengan sesuatu yang meliputi, apa yang meliputi? Karunia yang tak terhingga. Pandangan Nabi Muhammad tidak bisa menghindar dan tidak bisa melewati. Itu pun akhirnya dikasihkan kepada Bapak Ibu sebagai umatnya. Amin. Dengan kualitas dzikir pada Allah yang Bapak ikuti sebagai perintah Allah dan Rasulnya. Karena dzikir itu diperintah Allah kan, fadkuruni adkurkum. Dan Rasulullah sendiri yang memberikan contoh juga kan untuk umatnya, betul Pak? Maka Bapak hidup hatinya, jiwanya, ruhnya diliputi dengan sesuatu yang meliputi apa? Cahaya ma'rifat, meliputi organ tubuh jismani Bapak, meliputi organ tubuh ruhani Bapak.
Seluruh latoib sudah tersinari dengan cahaya ma'rifat. Bikuwati dikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. Akhirnya bapak pun tembus pandang. Walaupun badan dohir sejauh mata memandang, mata yang dohir ini ainur roksi, melihat gunung, melihat lautan, melihat bintang, melihat matahari. Tapi tembus pandang ainul basiroh, mata hati bapak. Apa di matahari, apa di gunung? Ternyata semuanya adalah Dia yang maha segalanya. La ilaha la maujuda il. Tidak mungkin ada gunung, tidak mungkin ada laut, tidak mungkin ada api, tidak mungkin ada matahari tanpa Dia. Karena Dia yang mendohirkan. Karena Dia yang dohir sebelum segala sesuatu dohir. Kaifa yuhjibahu, kaifa yuhjibahu wa huwa adharu fi kulli syai'in. Maaf, ini penjelasan agak ke dalam ya. Maaf. Bagaimana mungkin kita bisa bagaimana mungkin kita bisa dihalang? Bisa dibayangkan kita terhalang dengan sesuatu pada Dia, sedangkan Dia yang mendohirkan segala sesuatu, sedangkan Dia yang maha dohir dalam segala sesuatu, sedangkan Dia yang telah dohir dalam segala sesuatu. Ini maaf ya, ini bagian dulu, bukan berarti ini Allah maksudnya, bukan, tapi insya Allah paham itu semua adalah Dia. La ilaha wa huwa adharu fi kulli syai'in wa huwa doharu fi kulli syai'in. Ad-dohir al-batin, hanya Dia yang maha ada. Awas, ini bukan melatih Siti Jenar ataupun halat ya, maaf. Nah, ini untuk mengkualitaskan ruh supaya musyahadah pada semua yang kita lihat. Maha adanya Allah, tidak pernah berpisah dengan segala sesuatu. Melihat bumi, melihat gunung, melihat matahari, tapi awas, jangan dianggap bahwa Allah nyurup, kata orang Sunda, melihat segala sesuatu. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh makhluk. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. La ilaha. Tapi memang kalau tanpa Allah semuanya kan tidak ada. Yang ada adalah maha Dia, maha ada, yang maha ada, yang sebelum kata ada pun juga sudah ada. Ya nggak bingung Pak, kalau bingung jangan dipikirin ya nukirnya, udah dikir aja Bapak, la ilaha. Nanti yang akan menginspirasinya dikir, karena dikir itu akan memberi paham kepada Bapak. Karena Allah sendiri yang mengajarkan kepada hamba yang berzikir pada Allah. Karena dikir itu hikmatul kamilah, hikmah yang sempurna. Biha, dengan dikir Bapak pada Allah, dengan mengucapkan la ilaha, yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah Bapak sampai hadirat al-qudsi. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh, diisrokan, dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha. Itu kata-kata secara untuk memberi contoh kepada semua umatnya Bapak semuanya. Tatkala Bapak mengingat Allah, berzikir sesuai perintah Allah dan Rasulnya, maka Bapak pun layak mendapat pemberangkatan untuk spiritual Bapak, ruh Bapak, jiwa Bapak, yartaqil abdu ila hadratil qudsi, sampai ke hadirat Allah. Siapa hadirat Allah? Ila rabbikal muntaha, kepada Tuhanmu akhir segala sesuatu, tempat kembali segala sesuatu. Allah. Betul Pak? Allah. La ilaha. Oh, jadi kalau begitu menurut perspektif thariqah tasawuf yang menyatukan fikih tasawuf tauhid, berarti kita membicarakan tentang Isra Mi'raj bukan hanya melihat sesuatu, mendengarkan dongeng cerita, hanya legenda, tapi sebagai umatnya berusaha merindukan dan menginginkan dan berbuat sesuatu, ingin bersama Rasul Allah yang dijadikan penghulu sebagai umat beliau. Amin. La ilaha. Itulah pesawatnya. Maka tatkala Bapak pun sudah diliputi dengan sesuatu yang meliputi dalam organ tubuh rohani Bapak, ainul basor Bapak diliputi dengan cahaya marifat, maka Bapak menjadi menyatu dengan ainul basirah, penglihatan basirah, puadi, mata hati. Sungguh Bapak tidak akan tega tatkala waktu makan Bapak lupa Allah, tidak bisa. Betul Pak? Minum kopi, makan daging, makan pinang, malu kalau tanpa Allah. Karena makan minum karena Allah. Betul?
Betul Pak? Malu. Malunya bagaimana? Langsung respon hati ini malu. Dia yang maha melihat, dia yang maha mendengar. Innahu huwas samiul basir. Innahu sesungguhnya dia Allah sami'un mustaq minhu sam'an, basir mustaq minhu basron. Sami'ul basir, maha mendengar, maha melihat, yang nampak ataupun yang goib. Masa tatkala di kiri sudah menyelimuti seluruh organ tubuh, begitu mau makan hidup hati terenyuh ingat Allah. Karena Al-Quran telah berfirman, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, malu kalau kita lupa Allah. Sebagaimana firman Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oh, akan dipertanyakan nikmat yang aku makan ini. Summa latus'alunna, kemudian akan dipertanyakan. Yauma idzin, pada hari kiamat, pada hari sekarang pandangan thariqah. Dipertanyakan, makan kamu itu ingat enggak kepada pemberi? Ingat enggak kepada pengasih? Ingat enggak kepada penentu? Yang menyuapi kamu, yang memberi makan kamu itu siapa? Maka dikir menyelimuti kolbun bapak ibu, ruh bapak. Makanan dimakan, tapi hati tidak bisa menghindari dari lupa Allah. Amin. Selalu ingat Allah. Amin. Lakal kullu, bikal kullu, ilaikal kullu, minkal kullu, wa kullu kulli, wa kullu kulli, birahmatika ya arhamar. Semuanya kan punya engkau segalanya, dari engkau segalanya, pada engkau segalanya. Betul? Kalau domirnya mufrad mudzakkar misalnya, kalau domirnya seakan-akan mukaffahat, muhatab seakan-akan mufrad mudzakkar muhatab seakan berhadapan-hadapan. Kalau domirnya akan diganti, dari dia segalanya, karena dia segalanya, mau ke dia segalanya, untuk dia segalanya. Yang kita ada mahdun, tidak ada sama sekali. Yang ada kita hampa, yang ada kita dosa, yang ada kita hina dina, tatkala kita lupa dia, la ilaha malu. Maka selalu ingat, itu diliputi dengan segala sesuatu yang diliputi. Supaya nggak bingung, Bapak diliputi bagaimana? Ya, latifatul qalbinya hidup terus full mengingat Allah, terus naik sampai latifatul ruh, ingat Allah. Latifatul sirri penuh juga, ingat Allah. Latifatul hofi pun juga full. Akhirnya masuk ke wilayah ahfa. Akhirnya seluruh organ tubuh terbakar ikhtirok. Madmumahnya terbakar, jadi ikhtirok, tenggelam, hanyut kepada kecintaan, kepada kerinduan, kepada kesaksian bahwa dia yang maha ada. La ilaha illallah. Terus kemusaan ada di dikir, keisaan ada di dikir, keenuhan, keibrahiman, kemuhammadan, penutup nabi, puncak dikir. La ilaha. Bapak bertemu di dunia ini dengan Adam, Nuh, Idris, Hud. Bapak ketemu di dunia ini dengan Ibrahim, Musa, Isa, sampai Muhammad penghulu nabi. Bakal ketemu di akhirat nanti. Amin. Ketemu bagaimana? Ainul Basir, yang dihidupkan hati Muhammad. Ingat Allah dalam segala keadaan, yang dihidupkan di hati Nuh. Ingat Allah dalam segala keadaan, yang dihidupkan di hati Ibrahim. Makrifat Allah, makrifat kepada Allah
dengan dikir pada Allah dalam segala keadaan, yang dihidupkan di hati bapak ikhwan akhwat, sama-sama dikir pada Allah. Amin. Nyambung gak? Nyambung Pak? Nyambung Bu? Oh, bukan itu. Kalau bukan itu apa lagi? Cuma kualitas dan izinnya saja yang beda. La ilaha. Panutannya udah jelas, khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Kita yang dipimpin, kita yang dibawa, kita yang diajak, diberitahu oleh sabda beliau. Udah masuk ke sana. Insya Allah kita bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Amin. La ilaha. Itulah Mi'raj. Tatkala Bapak ingat Allah, di kamar mandi, di mall, di kebun, di pesawat, di mobil, di toko, di kantor, ya berarti bermakna. Tatkala lupa Allah, di mall, di kebun, di mushola, di masjid, hampa dan sirna dimanapun juga. Maka itulah ruh sholat. Al-munaji, al-munaji, yunaji, al-munaji, al-musolli yunaji rabbah. Orang yang sembahyang, yang menghadapkan diri pada Allah, selalu munajat di hadapan Allah, bikuati dikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. La ilaha. Terus hidupkan di bawah, di mana pun makan minum terus dihidupkan. Nah, dengan dikir minum pun ibadah, dengan dikir makan pun ibadah, dengan dikir kaya pun ibadah, dengan dikir miskin pun ibadah. Amin. Sama-sama yuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dengan dikir salat pun ibadah, dengan dikir doa pun ibadah, dengan dikir makan pun ibadah, dengan dikir minum pun ibadah. Amin. Tanpa dikir bagaimana? Tanpa dikir makan pun dilaknat, tanpa dikir minum pun dilaknat, tanpa dikir sholat pun celaka, tanpa dikir doa pun hampa. Na'udzubillahi min. Rekayasa kok pidato? Bukan, firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Dengan dikir salat pun ibadah, karena induk semua ibadah badan kan salat, betul Pak? Dengan dikir ruhnya adalah ruh salat zikrullah kan? Betul. Ikhlas itu di zikrullah kan? Mana ayatnya? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. La ilaha. Dengan dikir yang bodoh pun benar, dengan dikir yang pintar pun benar, dengan dikir kaya pun benar, dengan dikir miskin pun benar. Jadi semuanya terjembatani. La ilaha. Jadi insya Allah yang miskin tidak minder, yang kaya tidak sombong, karena ruhnya sedang mi'raj. Amin. Kalau merasa di hadapan kita, amamaka rabbaka, di depanmu Tuhanmu, mesti akan tahu kamu suka duka kamu, diperhitungkan Rabbmu.
Kamu adalah hamba, tugasmu ibadah, menghamba di hadapan Rob, pembuat, pencipta, pemberi kamu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan sampai sana, amin, kepada kita. Jadi indah semuanya, nikmat. Tanpa dikir semua hampa sirna, tidak manfaat bagi dirinya, tidak manfaat bagi agama, bangsa dan negara. Dengan dikir manfaat bagi dirinya, bagi agama, bangsa dan negara, manfaat segala-galanya. Karena dikir, dikrullahi akbar. Maka oleh karena itu dikrullahi akbar adalah kapasitas tak terhingga. Maka menuju Allah yang jauh tak terhingga tidak mungkin bisa dicapai tanpa kapasitas tak terhingga. Dengan kekayaan tidak bisa sampai Allah, dengan kekuatan tidak bisa sampai Allah, dengan jabatan, ilmu, kekuatan, popularitas, segala bentuk ghairullah tidak akan menyampaikan pada Allah. Makana lillah yabqa, apa-apa di dalamnya karena Allah, yabqa akan mengekalkan bapak, amin, akan mengekalkan ibu, amin. Kita hidup cuma 60 tahun 70 tahun, bari kadang-kadang jatuh bangun, banyak salah dibanding soleh, laras pak, banyak lupa dibanding eling, betul. Dengan kasih sayang Allah, Bapak datang pada Allah dengan anugerah Allah. Lisan Bapak, hati Bapak, murokobah musahabat Pak, musahadah Bapak, la ilaha la ghafarallahu lahu dalik. Lau ja'a qailun la ilaha, kalau seandainya datang yang mengucapkan la ilaha, mau laki-laki mau perempuan, mau pejabat mau rakyat, mau orang kaya mau orang miskin, datang kepada Allah bikurbil ardi dunuban, sambil membawa dosa sebesar bumi, bukan sebesar mobil lagi, sebesar bumi, tapi benar datangnya dengan cara benar menuju dat yang maha benar, mesti Bapak akan berhikmah muara dalam kebenaran, amin. Semua dosa diampuni, betul Pak? Semua hilaf dimaafkan, maka akhirnya layak masuk surga Allah dan layak liko bersama Allah, amin. Tapi bukan karena hebat kita, dengan karunia Allah. Itu kan firman Allah, la ghafarallahu lahu dzalik, lau ja'a qailun la ilaha illallah bikurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Mudah-mudahan Allah kasihkan kepada kita semuanya. Nah, itulah diantaranya ya Isra Mi'raj untuk kita yang sedang belajar. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan itu semua pada kita. Amin. Dan kita sedang berkumpul di tempat yang mulia ini. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami ini semua. Mudahkanlah urusan kami ini semua. Terutama mudahkanlah urusan kedekatan kami kepada Engkau ya Allah. Berilah kekuatan iman Islam ihsan ya Allah. Dan perkokohlah jiwa keimanan kami ya Allah. Dan dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, musibah dan sebagainya ya Allah. Selamatkanlah kami ini semua di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Kau telah pertemukan di tempat yang mulia ini ya Allah. Pertemukan lagi kami semua ini ya Allah dengan kekasih-kekasihmu, guru kami, dengan Rasulmu, dengan auliamu ya Allah, di surga firdausmu ya Allah, dengan rahmat dan ridho dan ampunanmu ya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala wa sallim
وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك